Halo Sobat Finansialku, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan yang baik ya. Hari ini kita mau ngomongin seseorang yang menjadi raja bisnis di bidang media. Wow, siapa tuh? Ya, dialah Bapak Haritanu Sudibjo. Kalau kamu sering nonton sinetron yang lagi kekinian, terus kalau kamu juga sering nonton nih salah satu ajang pencarian berbakat yang paling tenar di Indonesia, kamu wajib tahu Pak Haritanu Sudibjo, karena dialah pemilik di balik acara-acara tersebut. Selain itu, dia pun disebut seorang raja bisnis di bidang media. Gimana enggak, ia merajai media-media televisi nasional seperti MNC TV, RCTI, Global TV, serta iNews TV. Haritanu Sudibjo pun memiliki Indovision, sebuah stasiun televisi berbayar dan juga koran Sindo, serta beberapa media cetak lainnya. Tahu nggak sih, selain stasiun televisi, beliau juga memiliki beberapa stasiun radio dan juga berbagai usaha di bidang keuangan, perbankan, properti, pupuk, dan juga pertambangan. Wow, banyak banget ya! Melihat hasil usahanya saat ini, tentu kita bertanya-tanya, gimana sih seorang Haritanu Sudibjo saat merintis dan memulai usaha besarnya tersebut yang saat ini mendatangkan kekayaan sampai triliunan rupiah. Wow, gimana ceritanya? Ini dia. Haritanu Sudibjo masa kecil. Haritanu Sudibjo atau yang akrab dipanggil Haritanu lahir pada tanggal 26 September 1965 di Surabaya. Ayahnya, Ahmad Tanu Sudibjo, adalah pengusaha sukses yang mendirikan usaha PT Adikarya Sejati Abadi bersama mantan presiden, Gus Dur. Gak heran ya kalau seorang Tanu Sudibjo sekarang ini jago menjalankan bisnis, ya karena ia belajar langsung dari ayahnya. Semasa kecilnya, ternyata Haritanu yang masih bocah itu tergolong anak yang bandel, males, dan bahkan hampir dikeluarin dari sekolahnya. Tapi saat menjelang remaja dan mengakhiri masa sekolahnya, Haritanu mulai memperlihatkan sikap yang semakin serius dalam membangun masa depannya. Masa kuliah Haritanu Sudibjo. Sebagai seorang anak dari pengusaha sukses, Haritanu melanjutkan studi ke luar negeri setelah lulus dari masa sekolahnya di tanah air. Kalau kamu berkesempatan kuliah di luar negeri, universitas mana nih yang kamu pengen? Bagi Haritanu, Ottawa, Kanada adalah negara yang ia pilih untuk menuntut ilmu, tepatnya di Carleton University. Kala itu ia mengambil jurusan Bachelor of Commerce untuk program sarjana dan program Master of Business Administration untuk gelar pasca sarjana di universitas yang sama. Sebagai mahasiswa yang belajar di negeri orang, Haritanu termasuk mahasiswa yang cerdas loh. Buktinya, beliau mampu menyelesaikan program masternya hanya dalam waktu 1 tahun aja. Wow, encer banget tuh otaknya. Haritanu merintis bisnis, berhasil menyelesaikan studinya hingga jenjang master di tahun 1989. Haritanu yang kala itu berusia 24 tahun langsung terjun ke dunia bisnis seperti ayahnya. Waktu itu beliau mendirikan PT Bakti Investama, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang investasi. Sambil berbisnis, ia juga menjalankan bursa efek. Sebagai seorang pengusaha, ia pandai dalam membenahi sistem perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang hampir bangkrut. Gak heran kalau ia suka membeli perusahaan yang hampir pelit lalu membenahi sistemnya dan kemudian dijual lagi deh. Meski di tahun 97 sampai 98 terjadi krisis keuangan yang menerpa Indonesia, Haritanu tetap optimis dengan perusahaan yang ia dirikan. Ia memiliki keteguhan hati bahwa setiap masalah tentu ada kesempatan. Ketika krisis moneter itu terjadi, ada banyak perusahaan yang gulung tikar karena kredit macet dan dijual murah oleh sejumlah bank. Alhasil banyak juga perusahaan yang dialihkan kepada pemerintah melalui BPPN. Kondisi ini malah menjadi sebuah peluang besar bagi Haritanu untuk membeli perusahaan-perusahaan tersebut yang notabene bermasalah. Salah satu perusahaan yang ia berhasil ambil alih adalah PT Bimantara Citra Tbk, sebuah perusahaan yang dulunya dimiliki oleh Bambang Trihatmojo, anak mantan Presiden Soeharto. Haritanu merambah bisnis media. Berhasil mengakuisisi berbagai perusahaan dan memperbaiki sistemnya, tahun 2002, Haritanu memiliki niat untuk merajai dunia bisnis media dan membuatnya membentuk MNC Group. Bisnis media ini ia yakini sebagai salah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Melalui MNC Group, Haritanu memiliki RCTI, sebuah stasiun televisi pertama yang ia miliki. Kemudian Global TV, MNC TV, dan kini ia pun memiliki iNews TV yang merupakan stasiun TV baru miliknya.
Haritanu semakin mengembangkan sayapnya dan memiliki 16 stasiun TV serta beberapa TV berlangganan seperti Indovision, Top TV, dan juga Oke Vision. Selain media televisi ini, Haritanu juga memiliki media cetak, media online, dan juga radio. Koran Sindo atau Seputar Indonesia merupakan salah satu dari media cetak yang ia miliki beserta beberapa majalah. Berkat perusahaan media yang ia bangun tersebut, ia berhasil mempekerjakan belasan ribu karyawan. Perkembangan bisnis medianya sangat signifikan. Terbukti saat ia membeli RCTI dengan harga investasi 900 miliar rupiah pada awal tahun 2002, kini angka tersebut sudah meningkat jadi 7 triliun rupiah. Wow, ini banyak banget ya. Gak hanya merajai dunia bisnis media, Haritanu juga mengembangkan bisnisnya di bidang keuangan multi-finance, asuransi jiwa, dan juga perbankan. Bisnisnya di bidang properti pun termasuk meroket. Salah satunya adalah Plaza Indonesia, Grand Hyatt, dan juga beberapa gedung perkantoran. Gak puas dengan pencapaiannya, Haritanu juga merambah bisnis di bidang pertambangan batu bara dan memproduksi pupuk. Haritanu pun membangun partainya sendiri yang ia namai Perindo sebagai bukti dari partisipasinya dalam membangun negara. Raja bisnis media sekaligus ketua dari Partai Perindo ini termasuk dalam jajaran orang yang kaya raya. Dilansir dari laman Warta Ekonomi, nama Haritanu Sudipjo masuk ke dalam daftar orang terkaya di Indonesia dan menempati urutan ke-18. Hartanya ditaksir Forbes mencapai 1,1 miliar US dollar atau setara dengan 15 triliun rupiah loh. Wow, keren banget ya. Mau punya kekayaan dari kesuksesan seperti Haritanu Sudipjo? Siapa bilang kamu gak bisa? Menurut Haritanu, gak ada kata gak bisa. Selama masih dalam kapasitas manusia, kita bisa lakukan. Asal ada kemauan. Nah, itu dia kisah sukses dari Raja Media, Haritanu Sudipjo. Yuk, ikuti juga kisah inspirasinya dari orang-orang keren ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye!